Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa kembali bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun di desa sampai di seluruh pelosok tanah air, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, di Amerika Serikat. Sungguh senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini, dan kiranya saudara semua dipenuhi dengan sukacita, dengan damai sejahtera, senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kemurahan kasih, Bapa yang kami puji, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih oleh karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari yang Tuhan beri untuk kami dapat melakukan tugas pelayanan kami, tanggung jawab kami, dan seluruh aktivitas kami ya Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Mari berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami mengerti maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk dapat sampai kepada suatu tujuan, hal yang paling kita butuhkan adalah jalan. Sebab tanpa adanya jalan, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mencapai tempat yang hendak kita tuju. Begitu pula bila kita salah di dalam memilih jalan, akan berakibat sangat fatal dan tidak akan pernah membawa kita ke tempat tujuan kita. Di dalam Amsal dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Pemazmur menyatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Saudara, satu hal yang disayangkan adalah tidak semua orang mau menempuh jalan-jalan Tuhan. Tidak sedikit orang lebih memilih berjalan menurut pengertian dan juga kehendaknya sendiri-sendiri. Banyak orang berpikir bahwa jalan Tuhan itu penuh dengan aturan-aturan, penuh dengan peringatan-peringatan dan juga larangan-larangan. Dikatakan di dalam Matius, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, memang jalan menuju kepada kesejahteraan itu dipenuhi dengan kesulitan. Dan itulah yang membuat banyak orang tidak mau menempuh jalan itu. Ada satu kata bijak yang mengatakan, apa yang kita percayai akan menentukan bagaimana sikap dan perilaku kita. Bila kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, keberadaan hidup kita akan seteguh batu karang yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh badai apapun. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati berarti tidak lagi mengandalkan kekuatan kita dan kemampuan kita masing-masing. Karena sebagai manusia, kita ini penuh dengan kelemahan, kita memiliki kekurangan dan juga keterbatasan. Mengakui Dia dalam segala laku berarti tunduk di dalam pimpinan Tuhan dan berusaha untuk hidup seturut dan selaras dengan segala kehendak Tuhan. Saudara, Tuhan rindu umatnya dan anak-anaknya untuk menjalani hidup yang benar di hadapan Tuhan. Jikalau kita berada di jalan yang benar,
maka itulah yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan, saudara. Bila kita pernah berada di jalan yang salah, maka pemulihan kita dari kejatuhan dalam dosa sama dengan bangsa Israel yang sangat dikasihi oleh Allah. Marilah kita mendengar panggilannya. Mari kita kembali ke jalan Tuhan. Orang yang bersalah harus mengakui kesalahannya. Inilah yang dikehendaki Allah dari kita, saudara. Hendaklah kita selalu setia dengan panggilan Tuhan, selalu mengikuti jalan-jalan Tuhan yang lurus. Sebab di jalan Tuhan itu ada kedamaian. Di dalam jalannya Tuhan ada sukacita. Dalam jalan Tuhan ada kekuatan dan juga kemenangan menuju bagian kita, yaitu hidup yang kekal. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat firman-Mu saat malam hari ini. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa selalu menempuh jalan-jalan Tuhan, jalan Tuhan yang adalah kasih setia. Kami tidak mau menempuh jalan kami sendiri, ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun hidup kami. Kami anak-anak-Mu mau belajar untuk selalu mengikuti jalan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, sampai kami berjumpa dengan Tuhan di dalam kekekalan. Mampukan kami, ya Tuhan, menerangkan firman-Mu dalam setiap hati kami saat ini. Ajar kami melakukan firman-Mu dengan penuh kesetiaan. Dan saat ini kami sungguh rindu untuk berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang mendengar program ini dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saudara kami di perantauan dan dimanapun berada, Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan yang meneguhkan hati mereka masing-masing untuk dapat senantiasa kuat di dalam pengiringan kepada Tuhan. Dan juga Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap saudara kami yang terbaring sakit saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan, ya Tuhan. Tuhan memberkati saudara kami dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam kehidupan keluarga mereka, pekerjaan, dalam usaha, bisnis, pendidikan, pekerjaan di kantor, di perusahaan, dan dimanapun mereka bekerja. Tuhan yang memberkati tangan-tangan mereka. Mohon penyertaan-Mu, ya Tuhan, penjagaan-Mu malam hari ini. Pimpin kami dan tuntun kami, supaya kami dapat berjalan dalam segala jalan-jalan-Mu, ya Tuhan, menuruti segala firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa kegelapan. Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap kami yang saat ini menderita, berikan kekuatan bagi kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, ya Tuhan, kota kami, desa kami, di mana kami tinggal, negeri kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang senantiasa memulihkan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Saya yakin dan percaya saudara semua diberkati. Mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.